Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi. Kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Untuk kesempatan share kali ini tentunya dengan tema kita sore hari ini mengenai capaian perumahan rakyat tahun 2023. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang nantinya. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Yayat Sunaria. Ya, selaku konsumer Consumer Lending Unit Head Bank BTN KC Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Mas ya? Fahmi. Sehat alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada Bapak Rahman selaku DBM Bisnis Bank BTN KC Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya kita akan berbincang mengenai capaian perumahan rakyat tahun 2023 tentunya ya. Nah, menurut dari Pak Yayat dulu nih, untuk perkembangan tahun 2023 ini kan udah akhir nih. Ya. Nah, tentunya perkembangannya seperti apa? Apakah meningkat di tahun lalu untuk pembelian dari perumahan ini sendiri atau seperti apa? Selamat sore semuanya. Terkait dengan peningkatan atau capaian di tahun 2023 sendiri, sebenarnya kalau secara angka atau unit itu berkembang, Mas Fahmi, dibandingkan daripada periode setelah pasca COVID. Oh iya, benar. Betul. Kita kan COVID itu di tahun sekitar 2019-2020-an, Mas Fahmi ya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa dibilang relatif berkembang dan relatif stabil untuk perkembangannya. Stabil ya? Iya, bahkan di Bengkulu sendiri kita realisasi untuk yang KPR FLPP atau yang bersubsidi itu sekitar di 1.400 unit. 1.400 unit? Sampai dengan Desember ini alhamdulillah. Dan untuk ada skemanya yang Tapera itu sekitar di 150-an. 150-an Iya, ya, luar biasa. Nah, untuk perumahan ini sendiri, ini biasanya mereka yang membuat mereka tertarik dengan perumahan tersebut itu apa? Apakah lokasinya atau bentuk perumahannya atau seperti apa Pak Yayat? Sebenarnya banyak indikator untuk menarik pasar daripada si konsumen, Mas Fahmi. Ya. Yang pertama itu dari lokasi, kemudian itu dari fasilitas daripada si perumahan tersebut, kemudian juga jangkauannya biasanya dari tempat kerja si pemohon. Oh iya, gitu. Terlebih juga dari bangunan, Mas Fahmi, karena kan sekarang untuk subsidi khususnya, Mas Fahmi, itu kan memang semuanya standar. Maksudnya standarnya sudah diatur oleh pemerintah. Harga jualnya sudah diatur, kemudian fasilitasnya juga sudah diatur. Artinya kan tinggal lagi bagaimana pengembang berimprovisasi untuk menarik pasar masyarakat tersebut. Oke. Apakah itu dari jalannya dibuat seperti apa, kemudian fasilitasnya juga apakah ada fasumnya dan lain sebagainya, entah itu musolanya dan lain sebagainya. Itu salah satu yang memang bisa menarik daripada pasarnya untuk masyarakat Kota Bengkulu. Oke, baik. Kita ke Pak Rahman ya. Pak Rahman, mungkin pertanyaannya sama nih. Yang menarik pasar yang mungkin pingin sekali untuk ngebeli perumahan yang ada di sana itu apa sih? Yang dari sisi konsumennya tadi ya? Dari sisi menarik. konsumennya tadi. Kalau yang pertama rata-rata dari sisi lokasi. Lokasi ya? Iya. Oke, lokasi yang paling menentukan. Target utama mereka bakalan ngambil perumahan ini lokasi? Lokasi. Oke. Karena terbukti dari data, kita ngambil data Tapera itu totalnya hampir 1.300 itu akadnya di Kota Bengkulu. Akadnya di Kota Bengkulu? Iya, artinya perumahan itu yang para developer bangun itu masih berpusat di Kota Bengkulu. Oke. Artinya para teman-teman dari mitra developer pun pembangunannya masih berfokus di Kota Bengkulu. Mungkin terkait dengan tanah yang masih ada ya. Karena dari yang kedua itu kalau data Tapera itu adalah di Bengkulu Tengah. Yang ketiga itu di Rejang Lebong. Tapi mayoritas memang kalau kita tanya daripada konsumen itu, debitur-debitur itu nyari pertama itu lokasi. Itu sesuai dengan tempat kerja kebanyakan. Tempat kerja dari konsumen. Konsumen, ya? Karena memang kan terkait dengan mobilitas untuk hari-harinya kan. Kebanyakan poin pertamanya di situ. Oke, baik. Nah,
nanti kita bicara mengenai developernya. Sekarang kita bicara dulu sama konsumennya nih. Oke. Nah, kalau konsumen pengen ngambil perumahan, itu persyaratannya apa saja sih? Apakah diribetkan persyaratannya atau seperti apa? Pak Rahman, silahkan. Oh, kalau untuk persyaratan sangat simpel. Dia kan kalau kita selaku PNS itu cukup surat keterangan kerja kita, slip gaji, selain daripada data utama itu KTP, NPWP. Cuman itu aja yang dibutuhkan. Untuk Slip persyaratan. gaji, Slip terus gaji, SK NPWP, kita, SK. NPWP, SK, surat SK terakhir ya? Iya, SK terakhir itu yang menunjukkan kita bekerja. Terus KTP, NPWP, surat nikah, KK. Oke. Itu aja yang dibutuhkan. Berapa Kalau data yang lain itu kan diserah disediakan oleh si pengembang dalam artian kopi sertifikat, DMB terkait dengan legalitas objek yang mau dibeli itu. Oke, itu kan kalau PNS. Kalau non PNS persyaratannya? Kalau non PNS kita berarti yang sifatnya dia pekerja wirausaha itu adalah surat keterangan usaha. Nanti itu kita akan OTS untuk memastikan dia benar-benar mempunyai usaha. OTS itu apa? On the spot artinya on the spot, memastikan ya baik. si konsumen itu benar mempunyai usaha di tempat. Oh gitu. Ya. Istilahnya dicek lah ya. Dicek kebenarannya. Dicek Seperti verifikasi. contohnya jualan, misalnya jualan bakso, Iya, misalnya iya. kan, atau jualan seblak atau apapun yang sifatnya dia berdiri sendiri. Oke, baik. Kita ke Pak Yayat nih ya. Pak Yayat, kalau misalnya dipermudahkan yang PNS atau yang non PNS untuk yang ngambil perumahan? Sebenarnya kalau dipermudahkan, semuanya dipermudahkan, Oke. Mas Fahmi. Karena ada segmentasi tertentu. Tadi kalau misalkan ada tiga indikator sih yang memang untuk persyaratan pengambilan rumah itu. Dilihat dari segi penghasilannya, kemudian juga dilihat dari segi dari segi lokasinya dan lain sebagainya. Nah, untuk kemudahannya sendiri sudah ada pasarnya masing-masing atau sudah ada segmentasinya masing-masing. Ada yang kalau PNS dia itu ada pakai skemanya tapera. Oke. Jadi kita itu ada dua skema terkait dengan yang subsidi, Mas Fahmi. Ada skema yang tapera, ada Khusus juga untuk yang PNS, betul ya kan? khusus Terus? yang tapera itu untuk PNS. Ada juga skemanya itu FLPP. Nah, FLPP itu memang dikhususkan itu untuk yang fixed income swasta dan juga usaha, pengusaha. Tadi yang pimpinan saya sampaikan bahwa ketika dia memang pendapatannya itu dari usaha, itu akan dilakukan verifikasi pendapatan. Oke. Sebenarnya sih yang fixed income juga biasanya dilakukan verifikasi pendapatan. Tapi kalau untuk yang fixed income kita lebih verifikasinya itu on call aja, digital verification namanya. Nah, kalau tapi terkait dengan yang wirausaha itu memang perlu dilakukan verifikasi ke lapangan, OTS yang biasa kita sebut. Ada budget yang non PNS nggak sih? Misalnya penghasilannya harus sekian baru bisa ngambil rumah. Iya. Ada nggak sih? Karena ini subsidi, otomatis memang kita dibatasi untuk terkait pendapatan daripada si masyarakatnya atau konsumennya. Maksimal pendapatannya itu di 8 juta. Oke, baik. Artinya ketika pendapatan si pemohon melebihi 8 juta itu sebenarnya sudah tidak layak lagi, sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan subsidi. Iya. Karena sesuai dengan amanah daripada pemerintah itu memang kita untuk menyalurkan KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rendah, gitu. di bawah Artinya, 8 juta. Betul, di bawah 8 juta bisa kita akomodir terkait dengan fasilitas pembiayaan yang bersubsidi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan tentunya obrolan kita. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.